Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube IS Channel. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Peninsula atau Train to Busan 2. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang sekelompok warga yang berhasil menyelamatkan diri pada tahun 2016. Salah satunya adalah Jang Suk yang merupakan tentara angkatan darat Korea Selatan. Untuk lebih lanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini teman-teman. Mari kita simak bersama-sama. Di hari yang cerah itu pada tahun 2016, terlihat seorang penyintas menggunakan mobil dan ternyata itu adalah Jae Suk. Tiba-tiba datang seorang pria meminta tumpangan kepada Jae Suk, namun Jae Suk menolaknya. Kemudian istri pria itu memohon agar anaknya dibawa bersama mereka, namun Jae Suk tetap menolak. Setelah beberapa jam mengemudi, akhirnya Jae Suk bersama keluarganya sampai di kapal. Pada saat yang sama, bawahan Jae Suk datang dan mengatakan bahwa kapal ini mengarahkan kita ke Hong Kong. Saat itu terlihat seorang pemuda tengah menunjukkan reaksi bahwa ia terkena virus dan akan segera berubah menjadi zombie. Saat Jae Suk kembali, ia melihat banyak darah di dinding. Kemudian seorang pemuda mulai menyerangnya. Jae Suk pun menembaknya karena pemuda itu telah berubah menjadi zombie. Sesampainya di dalam, ia melihat bahwa istrinya tengah memeluk anaknya yang sedang terinfeksi. Ia berusaha menarik istrinya, namun ia mendapat serangan dari para monster. Setelah berhasil mengalahkan para zombie, Jae Suk pun langsung menutup pintu karena melihat istri dan anaknya telah dikerumuni oleh para zombie. 4 tahun pun berlalu. Terlihat ada beberapa orang tengah membangunkan seorang pemuda yang ternyata itu adalah Jae Suk. Kemudian ketua geng itu mengatakan pada Jae Suk bahwa kami datang ke sini bukan untuk berkelahi, melainkan untuk meminta bantuanmu. Kemudian Jae Suk pun ikut bersama mereka. Sesampainya di sana, ia melihat temannya telah bergabung bersama geng itu dan tidak menunggu waktu lama mereka pun berangkat ke Korea Selatan untuk mengambil uang yang berada dalam dump truck. Di atas kapal terlihat Jae Suk bersama teman-temannya sedang mempersiapkan senjata untuk menghadapi para zombie. Kemudian mereka pun naik perahu untuk mendarat di Korea Selatan. Sesampainya di Korea Selatan, mereka mulai mencari di mana letak dump truck itu. Di saat yang sama, mereka menemukan mobil yang bisa digunakan untuk mencari dump truck itu. Akhirnya mereka mulai mencari dan si Ajuma mulai menerawang. Dan ia melihat salah satu dump truck. Akhirnya ia menyuruh Jae Suk untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Kemudian Jae Suk pun turun dan melihat. Tiba-tiba Jae Suk melihat segerombolan zombie di dalamnya. Jae Suk pun kembali ke dalam mobil dan mengatakan bahwasanya mungkin masih ada di depan sana karena yang kutemukan di sana hanyalah para zombie. Ajuma pun kembali menyetir mobilnya dan pada akhirnya mereka menemukan dump truck itu dan mereka menemukan banyak uang di dalamnya. Setelah menemukan uang itu, mereka pun ke depan untuk mencari kunci mobil. Saat sedang mencari, tiba-tiba sopir yang telah berubah menjadi zombie itu tersadar dan coba menerkam teman Jae Suk. Namun Jae Suk berusaha melepaskan temannya dengan menembak
anak sopir itu. Namun yang terjadi, tiba-tiba semua zombie berkumpul dan menyerang mereka. Ketika selesai meredam para zombie, Jason pun secepat kilat naik ke atas mobil. Namun para zombie berkerumun dan mengejar mereka. Tiba-tiba ada yang menembakkan sebuah gas yang menyala, sehingga para zombie pun mengejar mobil itu tanpa henti, sehingga menyebabkan mobil Jason bersama kawan-kawan mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, Jason pun bangun untuk menembak para zombie. Ketika ia diserang, tiba-tiba seorang bocah datang bersama mobilnya dan menyuruh Jason naik ke atas mobil. Ketika sampai di suatu tempat, bocah itu mulai menerawang apa yang terjadi di depan sana. Ia melihat begitu banyak zombie sehingga ia memilih untuk berhenti sementara. Di tempat lain terlihat bahwa para zombie berkumpul di dekat dump truck berisi uang itu. Kemudian para zombie teralihkan dengan melihat sinar yang ternyata seseorang membawa mobil dengan suara musik yang besar. Kemudian para zombie pun mengejar mobil itu. Selang beberapa waktu terlihat beberapa gerombolan para preman pun datang menghampiri dump truck itu. Kemudian salah satu teman Jason yang masih hidup meminta tolong kepada mereka. Namun mereka memukul teman Jason tanpa henti layaknya seekor binatang. Setelah melancarkan aksinya, para preman pun pergi. Di tempat lain terlihat Jason telah sampai ke tempat bocah itu. Namun yang mengagetkan, ternyata bocah itu adalah anak dari 6 tahun lalu yang meminta tolong kepada Jason. Namun Jason mengabaikan ibu dan ayah dari anak-anak itu. Di tempat lain terlihat para preman telah sampai ke rumah mereka. Kemudian terlihat salah satu karyawan mengobrol dengan kapten di tempat itu, dan ia mengatakan kepada kapten itu bahwasanya Pak Kang membawa uang berdolar-dolar di dalam dump truck itu. Mereka pun pergi mengeceknya. Sampainya di sana, mereka melihat alat penghantar sinyal sehingga kapten itu menggunakannya untuk menghubungi orang yang berada di Hong Kong. Di tempat yang sama terlihat sahabat Jason sedang diadu dengan zombie layaknya seekor binatang. Di sore itu di kota Seoul, Korea Selatan terlihat banyak zombie yang berkeliaran. Di tempat lain terlihat Eun-hee, Jason dan Harabochi sedang berdiskusi tentang bagaimana keluar dari tempat itu. Setelah berdiskusi, terlihat Jason pun tertidur. Kemudian di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan istri dan anaknya. Kemudian istrinya bertanya, "Mengapa hanya aku dan anakku yang mati dan kamu tidak?" Kemudian ia pun menyampari ibu dari anak-anak itu dan mengakui bahwasanya, "Akulah yang tidak menolongmu di 4 tahun lalu." Kemudian ibu dari anak-anak itu menjawab, "Berarti kamu memiliki hutang budi kepada anakku, maka selesaikanlah itu." Setelah selesai berkemas, mereka pun pergi ke suatu tempat di mana tempat uang itu disimpan oleh para preman. Uni pun berpamitan kepada anaknya sambil berpelukan. Kemudian Eun-hee memimpin jalan karena ia mengetahui jalan rahasia menuju tempat itu. Sesampainya di sana, mereka terlihat oleh penjaga. Namun tak berlangsung lama, Jason pun langsung mengeksekusi penjaga itu, dan akhirnya penjaga itu pun dead. Eun-hee dan Jason pun terus melancarkan aksinya. Di tempat lain terlihat seorang kapten tengah berpidato menyatakan terima kasih kepada Pak Kang. Namun Pak Kang yang tidak mempercayai sikap kapten tersebut, ia pun datang menghampiri kapten itu di ruangannya. Tiba-tiba seorang karyawan tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan kapten. Kemudian Pak Kang bertanya, "Apakah kamu sering tergesa-gesa seperti ini masuk ke dalam ruangan kapten?" Karena mendengar suara senjata, Pak Kang pun mengalihkan pembicaraan, mengatakan, "Apakah kapten homoseksual?"
Kemudian kapten itu menjawab, lalu Pak Kang segera pergi. Tempat lain terlihat Jae-sok menemukan dump truck yang berisi uang itu. Kemudian Eun-hee segera mencari alat penghantar sinyal itu. Namun alat itu ternyata rusak. Tiba-tiba seorang karyawan datang meminta tolong kepada Eun-hee. "Bolehkah aku ikut denganmu?" Namun Eun-hee pun menolak. Tiba-tiba seorang kapten datang dan dia menembak Eun-hee. Eun-hee pun bersembunyi di belakang mobil. Tiba-tiba Eun-hee datang lalu menghempas kapten itu menggunakan mobil. Di tempat lain terlihat Jae-sok sedang menyelamatkan temannya yang terancam dari maut karena dia diadu dengan zombie. Kemudian Pak Kang melihat Jae-sok. Pak Kang pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jae-sok. Kemudian di tempat lain terlihat Eun-hee sedang menghajar habis-habisan kapten itu. Saat berusaha kabur, Jae-sok dan kawannya dituntut untuk melawan para zombie dan anak buah Pak Kang. Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi karena kawan Jae-sok pun tertembak oleh Pak Kang. Saat Jae-sok sedang diserang, tiba-tiba Eun-hee datang membawa mobil dan membuat kegaduhan. Eun-hee pun menyuruh Jae-sok untuk naik ke atas mobil. Akhirnya Jae-sok pun naik dan mereka berhasil kabur. Namun dalam perjalanan tiba-tiba Eun-hee kaget karena melihat begitu banyak zombie di depan matanya. Kemudian zombie itu mengerumuni mereka. Eun-hee pun tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada yang menolong mereka dengan memancarkan sinar dari lampu mobilnya. Ternyata itu adalah anak Eun-hee. Wah, gila nih bocah, dameknya nggak ada obat. Akhirnya Harabochi pun melemparkan sinar itu ke arah lain sehingga zombie pun teralihkan. Mereka pun selamat dari ancaman para zombie. Eun-hee pun tersenyum bersama anaknya. Tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Pak Kang dan anak buahnya tiba-tiba menyerang Eun-hee bersama anaknya. Namun anaknya tak tinggal diam. Ia terus menyerempet mobil anak buah Pak Kang hingga mobil itu terbalik. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang mengejar anak Eun-hee. Anak Eun-hee pun menerimanya dengan senang hati. Dalam hatinya mengatakan, "Ayo kita adu coba." Kemudian ia tak kehabisan akal. Ia menyalakan lampu mobilnya. Kemudian para zombie pun menyerang mobil penjahat itu. Di tempat lain terlihat Eun-hee sedang kejar-kejaran dengan Pak Kang. Pak Kang pun terus menerobos ke mobil Eun-hee dan sambil memberikan arahan kepada anak buahnya untuk menyalakan senter sehingga zombie pun menyerang mobil Eun-hee. Merasa terserang, Jae-sok pun keluar untuk menembak para zombie tersebut. Akhirnya mereka mampu bertahan dan kemudian tibalah di suatu tempat di mana penuh dengan zombie. Jae-sok pun menembak tempat itu sehingga para zombie pun keluar dan menyerang mobil Pak Kang. Akhirnya mereka memenangkan pertarungan dengan Pak Kang. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba anak Eun-hee tertabrak oleh mobil. Ternyata itu adalah kapten. Kemudian ia menarik anak Eun-hee keluar dan menodongkan senjata ke kepala anak Eun-hee. Karena tidak tahan melihat kakaknya ditodong senjata, adik kecilnya pun mulai memainkan mobil kecilnya untuk menyerang kapten. Kemudian kapten pun mengalihkan senjatanya kepada anak kecil itu. Namun Harabochi pun yang tertembak karena Harabochi yang melindungi anak itu. Kapten itu mulai menyerang Eun-hee dan Jae-sok pun marah. Kemudian Jae-sok membalas serangan kapten itu. Namun apa daya, kapten itu telah berhasil membawa mobil itu ke dalam sebuah kapal sambil tersenyum. Sesampainya di dalam, kapten itu pun ditembak habis-habisan oleh orang Hong Kong. Namun ternyata kapten itu belum mati. Kemudian dia memundurkan mobil sehingga para zombie pun masuk ke dalam kapal itu dan mengibas habis orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut.
Di tempat lain terlihat Enhi sedang berduka bersama kedua anaknya karena ditinggalkan Harabuchi. Tiba-tiba kabar gembira datang. Terlihat helikopter sedang berterbangan di atas langit yang dilihat oleh Jae-seok. Kemudian mereka berlari sekuat tenaga untuk mencapai helikopter dan mereka pun sampai ke sana. Namun ternyata Enhi masih tertinggal di belakang dan berniat untuk bunuh diri. Kemudian anaknya pun memanggilnya. Enhi mendengar itu dan tidak jadi bunuh diri. Kemudian Jae-seok pun membantu Enhi untuk lolos dari para zombie itu. Akhirnya Enhi pun lolos. Kemudian mereka pun menaiki helikopter itu. Namun terlihat Enhi sangat kecapean sehingga dia terinfus. Jen pun mengatakan kepada anak Enhi, mulailah hidupmu yang baru. Itulah akhir bahagia dari kisah mereka, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.